Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Tetap semangat ya walaupun sudah siang ya. Ya, Hari ini kita belajar untuk pelajaran dasar kejuruan ya. Ya, Bu. Ya, oke. Sebelumnya Ibu ingatkan, silakan dipersiapkan di atas mejanya ada buku dan juga pulpen ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelas 10 elektro A ya. Ya, Bu. Oke, hari ini ada yang tidak sekolah? Ada. Oke, ada yang pertama Febrianto ya? Ya, Bu. Oke, Alfa. Ya. Berikutnya siapa? Muhammad Hadi. Ya, Bu. Sakit. Ya. Baik. Sebelum kita lanjutkan pelajaran hari ini, Ibu mau kasih kesempatan kepada kalian. Ada yang mau bertanya untuk materi sebelumnya? Saya mau bertanya, mengapa memerlukan resistor untuk membuat rangkaian? Ya, mengapa memerlukan resistor katanya untuk membuat sebuah rangkaian? Ada yang mau mencoba menjawab? Bu, bisa izin jawab. Nah, boleh. Fungsi utama resistor adalah membatasi aliran arus listrik dan dapat menahan arus, memperkecil besar arus. Oke, betul ya kata Ihsan tadi. Jadi fungsi resistor itu untuk menghambat arus. Ya, menghambat arus apa? Listrik. Arus listrik. Sini Ibu tampilkan media pembelajarannya. Jadi hari ini kita belajar rangkaian seri, ya rangkaian seri, paralel dan Campuran. Oke, di sini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya. Jadi yang pertama 3.7 ini yang sebelah sini bagian pengetahuan. Jadi kalian akan menganalisis sifat dan aturan rangkaian seri, paralel dan campuran dari tahanan dan tegangan. Berikutnya untuk keterampilannya, kalian akan mengukur rangkaian seri, paralel dan campuran dari tahanan dan tegangan. Oke, berikutnya di sini perhatikan video di bawah ini bagaimana cara membuat rangkaian seri, paralel dan campuran menggunakan beban berupa resistor. Silahkan boleh di-scan barcode-nya. Kalau tidak bisa ter-scan, bisa kalian diketikkan di YouTube. Oke, silahkan kalian tonton videonya. Setelah ini kita akan bagi kelompok. Jadi kelompoknya boleh 4 sampai dengan 5 orang maksimal ya. Ibu akan tentukan terlebih dahulu ketua kelompoknya. Kelompok 1 itu ada Eva, 2 itu Asep, 3 Ridwan. Silakan ketua kelompok memilih anggota kelompoknya. Berikutnya kita akan melakukan penyusunan rencana pembuatan proyek ya. Setelah itu kita akan membuat kesepakatan bersama. Jadi untuk menentukan jadwal pembuatan proyek. Ya, 45 menit untuk kita menyelesaikan proyeknya. Oke? Setuju? Setuju. Sebelum itu ada yang mau bertanya dulu? Bu, Ilham mau bertanya, bagaimana untuk mengukur nilai tegangan pada rangkaian? Kita ukur tegangannya itu yang menggunakan Lampu. Jadi di situ akan kita ukur menggunakan multimeter. Jadi kita ukur tegangannya itu dengan cara memutus aliran tegangannya, ya. Kemudian kita sambungkan ke multimeter dengan menunjukkan ke bagian pengaturan tegangan, ya. Seperti itu, Ilham. Ya, Bu. Oke. Berikutnya
kita akan melakukan pembuatan proyek yang telah didiskusikan bersama kelompok. Ada 2 jenis rangkaian. Oke. Sekarang silahkan ketua kelompok mengambil komponen yang sudah disiapkan. Boleh. Rangkaiannya boleh bebas kan? Boleh, rangkaiannya boleh bebas, asalkan rapi nanti ya ketika dirangkainya. Ya, Fudoli, boleh. Rangkaian yang dibuat menggunakan hambatan lampu dan resistor ya. Ya, jadi kita akan membuat tadi ya, membuat rangkaian menggunakan bebannya berupa lampu dan juga resistor. Oke. Bu, boleh tidak pengujian nilai tahanan dan tegangan dilakukan pada rangkaian yang sama? Pengujian tahanan dan tegangan itu di rangkainya itu diukurnya itu berbeda nanti ya. Jadi nanti rangkaian yang resistor itu untuk mengukur resistansi saja atau tahanan saja. Boleh. Rangkaian seri yang kami buat menggunakan resistor yang berbeda. Nilai resistornya beda. Ya, boleh. Ambil ibu bagikan ya. LKPD-nya sambil kalian berdiskusi. Nih, lihat di sini. LKPD-nya dikasih nama dan juga kelas. Sekarang silakan diskusikan bersama kelompok. Yang pertama untuk mencari gambar rangkaiannya dulu, ya. Silakan berdiskusi untuk mencari gambar rangkaiannya. Jadi temannya yang satu mencatat gambar rangkaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Di kelompok 7 hasil kerja kami yang pertama Iqmal, kedua Feris, ketiga Isan. Rangkaian seri, paralel, dan campuran yang kami buat yaitu ada 2 jenis. Satu, hanya menggunakan hambatan berupa resistor, dan yang kedua menggunakan hambatan berupa lampu. Rangkaian seri setelah dihitung menghasilkan resistansi 30. Sedangkan hasil pengukuran 32. Rangkaian paralel setelah dihitung menghasilkan nilai 5 volt. Sedangkan hasil pengukuran 7,1 dan campuran setelah dihitung menghasilkan nilai resistansi 27,5 ohm. Sedangkan hasil pengukuran 29,2. Coba ditunjukkan rangkaiannya ke teman-temannya. Dari nilai tegangan input 3 volt dan nilai output 2,4 volt. Paralel nilai input 3 volt dan nilai output 2,4 volt. Campuran nilai input 3 volt dan nilai output 2,1 volt. Boleh ditunjukkan ke temannya rangkaiannya? Ya, boleh dinyalain. Itu yang rangkaian seri. Kemudian paralel. Dan ini campuran. Oke? Ada yang mau bertanya? Bu, Erik bertanya, mengapa nilai resistansi antara perhitungan dan pengukuran berbeda? Mengapa katanya nilai resistansi antara pengukuran dan Perhitungan berbeda. Ada yang bisa jawab? Kira-kira kenapa? Tadi ketika diukur resistornya beda sama perhitungan. Kira-kira kenapa menurut kelompok 7? Temannya ada yang bisa jawab? Saya Bu, Boleh. perbedaan rangkaian seri dan paralel yaitu rangkaian seri hanya satu jalur saja, sedangkan paralel bercabang sehingga rangkaian paralel membutuhkan lebih banyak kabel dibandingkan rangkaian seri.
Rangkaian seri jika satu lampu mati, maka lampu yang satunya akan mati. Sedangkan paralel tidak. Ibu tambahkan sedikit ya. Kenapa katanya nilai resistansi antara perhitungan yang rumus kalian kerjakan tadi berbeda dengan pengukuran? Ya, ada beberapa faktor. Ya, faktor yang menyebabkannya mungkin bisa saja ketika mengukurnya ada kesalahan saat membacanya. Ya. Kemudian yang kedua bisa jadi juga ketika menyoldernya mungkin terlalu tebal timah yang disoldernya, jadi mengakibatkan nilainya itu berbeda dengan nilai pengukuran. Ya, pengukuran dan perhitungannya berbeda. Jadi ada perbedaan seperti itu ya. Oke, jadi menyolder yang baik juga sangat penting. Ya, kalau nyoldernya itu ngasal bisa menyebabkan perbedaan ya. Hasilnya itu bisa jadi kurang atau bahkan lebih dari hasil perhitungan. Oke, seperti itu. Ya. Terima kasih kelompok 7 atas presentasinya. Silahkan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 7. Berikutnya ada yang mau menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Ya, perhatikan ya, Reza akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Rangkaian seri jika satu lampu mati, maka lampu yang satunya akan mati. Berikutnya Sedangkan paralel tidak. seperti itu. Jadi coba nih, kita coba. Ya, bisa dilihat di depan ya. Lihat nih ke depan. Ibu akan praktekkan. Rangkaian seri ketika satu lampunya mati atau satu lampunya putus, Ibu cabut nih. Lampu sebelahnya mati nggak? Mati. Coba Ibu nyalain lagi. Tuh, lampunya nyala lagi. Kenapa coba? Karena satu jalur. Oke, kita matikan yang seri. Kemudian yang paralel. Dua-duanya dinyalakan. Ibu cabut satu lampu. Mati nggak lampu satunya? Kenapa? Karena tidak satu jalur. Ya. Oke, itu kelebihan dari rangkaian seri itu lebih hemat kabelnya, sederhana juga. Kalau yang paralel itu dia lebih rumit, kabelnya lebih banyak. Tapi kelebihannya tidak mempengaruhi lampu yang lainnya. Seperti itu ya. Oke, terima kasih Reza atas kesimpulannya. Materi pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari prinsip kemagnetan pada rangkaian DC dan rangkaian AC. Selanjutnya LKPD-nya dikumpulkan yang sudah selesai kelompok 6. Jadi di sini mereka sudah menggambar rangkaiannya sudah betul. Di sini seri paralel campuran. Rangkaian seri ya, kelompoknya Reza atau kelompok 5 itu menghasilkan perhitungannya 30 ohm. Sedangkan pengukurannya 58 ohm. Kemudian yang paralel perhitungannya 5 ohm, pengukurannya 20 ohm. Ya. Selanjutnya Pak yang campuran. Selanjutnya di sini ada menghitung nilai tegangan. Tegangan inputnya semuanya menggunakan 3 volt ya. Output serinya tadi menghasilkan 2,5 volt, paralel 2,1 dan campuran 2,1 volt. Oke. Ini yang kelompok Reza sudah selesai. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini. Kita ucapkan hamdalah. Ya, terima kasih Ibu ucapkan atas perhatiannya, keaktifannya, dan juga kerjasamanya untuk hari ini. Ya, tanggung jawabnya juga sudah baik dan juga jujur. Terima kasih. Kemudian semoga pembelajaran kali dapat bermanfaat di kehidupan. Oke, terima kasih untuk hari ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum pulang marilah kita berdoa dimulai. Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih, ketemu lagi minggu depan. Nah, selebihnya silakan dirapikan LKPD-nya.